Halo teman-teman, jumpa lagi semuanya ya dengan saya Awan di channel Pajak Smart. Tempat kita berbincang pajak yang santai saja guys. Oke, guys, teman-teman hari ini sangat spesial nih guys. Karena ada satu host baru di Pajak Smart ya teman-teman. Beliau ini adalah seorang profesional trainer yang sangat berpengalaman guys di bidang perpajakan akuntansi gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama guys, langsung saja saya perkenalkan Bapak Hendra Prasetyo. Oke, halo Pak Hendra, apa kabar Pak Hendra? Halo, kabar baik dan senang sekali saya bisa turut hadir di dalam sesi ini dan juga salam sejahtera bagi Anda semua dan saya mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada rekan Pajak Smart untuk kebersamaan ini. Oke, luar biasa. Makasih Pak Hendra. Oke guys, kita langsung mulai nih ya. Nah, hari ini Pak Hendra akan membahas khusus nih, spesifik tentang keluarga besar kakak beradiknya hibah dan warisan ini guys ya. Pasti masih banyak nih teman-teman di luar sana yang masih bingung bagaimana sih perlakuan pajak terhadap transaksi hibah dan warisan dan sebagainya dan keluarganya itulah gitu. Karena masih banyak ini kena pajak atau tidak kena pajak, kalau kena pajak bagaimana, kalau tidak kena pajak bagaimana, bla bla bla, masih banyak yang bingung gitu loh Pak. Oke, jadi kita langsung saja nih Pak Hendra. Pertanyaan pertama saya adalah hibah itu sebenarnya apa sih Pak definisinya gitu Pak? Ya, baik. Langsung saja Pak Wan dan rekan-rekan, saat ini hibah, bantuan, atau sumbangan itu dapat berupa uang atau barang yang diserahkan oleh pemberi kepada penerima. Sementara kategori pemberi ini bisa berasal dari badan dan orang pribadi. Dan yang menerima itu masih dibagi lagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah tindakan hibahan tersebut diberikan kepada yang pertama keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat. Yang kedua badan keagamaan, yang ketiga badan pendidikan, yang keempat badan sosial termasuk yayasan, yang kelima koperasi, dan yang keenam ini salah satu komponen yang banyak menjadi dilema bagi para wajib pajak adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Di sisi lain, masih ada lagi, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antar pihak terkait, pemberi dan penerima. Oke oke oke. Jadi apa yang menjadi ketentuan khusus nih Pak, apa yang menjadi ketentuan khusus untuk pembuktian harta hibah itu, dalam dalam sudut pandang bidang perpajakan gitu Pak? Kalau ketentuan khusus yang menjadi persyaratan dalam hal hibah, bantuan, atau sumbangan ini hingga dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan bagi pemberi dan penerima ke depannya, dapat saya sampaikan bahwa dijelaskan oleh DJP, tidak ada ketentuan khusus tentang pembuktian harta hibah sepanjang sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam PMK 90 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020 pasal 2. Namun, Pak Wan, jika di saat dilakukannya proses hibah oleh pemberi terhadap penerima, pemberi ini memiliki atau membuat dokumen tertulis yang menunjukkan keabsahan secara hukum, maka dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah atas harta hibah, bantuan, atau sumbangan dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan khusus agar dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Oh, oke, begitu ya. Oke. Ya. By the way, tadi di awal kan, di awal pembicaraan itu, Bapak ada bilang bahwa ada bagian yang disebutkan bahwa dengan ketentuan garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, ini bagian manakah yang termasuk 1 derajat nih, Pak? Untuk kategori 1 derajat, saya lebih menekankan pada penjelasan ketentuan umum hibah, bantuan atau sumbangan ini pada hubungan kewajiban perpajakan antar orang pribadi. Karena yang sering terjadi di kalangan wajib pajak perorangan, seringkali menganggap hibahan ini adalah sesuatu sebutan atau istilah yang tidak dapat
dikenakan pemungutan pajak oleh pemerintah. Jadi, Pak Wawan, yang dimaksud dengan ketentuan garis keturunan lurus satu darah derajat antara pemberi dan penerima hibah adalah keluarga saudara yang merupakan orang tua kandung dengan anak kandung. Dalam kriteria satu derajat tersebut dapat dikecualikan sebagai harta hibahan objek pajak penghasilan. Jadi, di uraian ini saya menambahkan harta hibah tersebut dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan dengan catatan pemberi dan penerima masih dalam keadaan hidup. Jika pemberi harta hibah ini telah meninggal dunia, maka harta hibah tersebut menjadi hibah wasiat. Contoh yang dapat disampaikan dalam perbincangan ini adalah dari orang tua yang selaku pemberi, baik itu bapak dan ibu kandung kepada anak kandung. Lalu hal sebaliknya bisa juga dilakukan proses hibah dari anak kandung ke orang tua kandung. Dalam hal ini tentunya adalah bapak atau ibu kandung dari anak tersebut. Sementara selain dari personal atau perorangan yang selaku pemberi dan penerima di luar dari orang tua kandung dan anak kandung, maka ketentuan atau kriteria hibah ini tidak dapat diberikan dan tetap akan menjadi objek pajak penghasilan. Dan selanjutnya, selain dari korelasi hubungan satu derajat, tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dalam artian penerima dan pemberi. Oke, jadi gini Pak, setelah dijelaskan tentang subjek garis keturunan lurus satu derajat tersebut gitu ya, langkah selanjutnya jika telah terjadi pelimpahan harta hibah ini oleh pihak yang terkait ya, apa yang menjadi kewajiban perpajakannya selanjutnya? Untuk poin kewajiban penerima harta hibah ini adalah wajib melaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan sebagai penghasilan bukan objek pajak. Begitu pula bagi pelaporan pemberi harta hibah adalah mengkoreksi jumlah data harta yang dimiliki akibat terjadinya proses pemberian harta hibahnya. Oh gitu, oke. Lanjut, lantas gimana nih, bagaimana perlakuan kewajiban perpajakannya atas harta hibah yang dilakukan oleh si pemberi terhadap orang pribadi, kalau orang pribadi itu yang menjalankan usaha mikro dan kecil Pak, saat ini gitu? Sementara untuk hal perlakuan kewajiban perpajakan atas harta hibah terhadap orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil ini memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dikecualikan sebagai objek penghasilan. Dalam artian dikenakan. Jadi persyaratannya adalah A. Memiliki kekayaan bersih yang tercatat dan terlapor dalam surat pemberitahuan tahunannya sebesar 500 juta rupiah, dan di dalam nominal 500 juta rupiah ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berusaha dari penerima ini. Yang kedua adalah memiliki dan menjalankan kewajiban perpajakan dalam hal perolehan peredaran usaha atau penghasilan sampai dengan nominal 2.500.000 juta rupiah setahunnya. Sementara yang ketiga, adalah benar memiliki dan menjalankan usaha produktif sesuai dengan perizinan dan status usaha, baik itu tercatat dalam sistem online single submission berbasis risiko dan update profil dalam sistem perpajakan DJP. Oh gitu, oke. Jadi seperti itu ya, OSS juga ya, oke. Nah sekarang gini Pak, dari penjelasan mengenai harta hibah yang dikecualikan gitu ya, yang dikecualikan dari sebagai objek pajak penghasilan oleh DJP, tentunya ada pula nih yang tidak dikecualikan sebagai objek PPh. Nah boleh nggak Pak diberikan contoh nih buat teman-teman, penjelasan secara umumnya bagaimana? Saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya topik itu.
Dengan salah satu contohnya adalah dari proses pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Karena hal ini sering terjadi dan salah dalam pemahaman. Jika dari hal proses pengalihan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan material yang sudah saya jelaskan tadi di atas, saya mengambil acuan pada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 2 Ayat 1 huruf A, yang mengatakan bahwa besarnya PPh yang dikenakan atas hibah tanah atau bangunan itu 2,5% yang dikalikan dengan nilai bruto harta tersebut. Selanjutnya, PPh ini akan dikenakan kepada si hibah atau yang memiliki tanah bangunan tersebut. Dan di sisi penerima hibah akan dikenakan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang masih disebut BPHTB. Dengan dasar pendanaan adalah Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi daerah Pasal 88. Besarnya tarif BPHTB ini paling tinggi adalah 5%. Sementara jika persyaratan antara pemberi dan penerima harta hibah berupa tanah atau bangunan tersebut memenuhi persyaratan, maka akan menjadi pengecualian sebagai objek pajak penghasilan. Dan pemberi harta hibah tanah atau bangunan ini jangan lupa untuk mengajukan permohonan surat keterangan bebas PPh hibah tanah atau bangunan yang sebelumnya harus memenuhi kriteria penghasilan tidak lengkap, maksud saya tidak lebih. Artinya dari pemberi ini memiliki penghasilan yang tidak lebih dari PTKP tahunan dan nilai pengalian harta tersebut tidak dipecah-pecah dan itu adalah satu kesatuan dengan nilai tidak lebih dari 60 juta rupiah. Selanjutnya, bagi penerima hibah harta tanah atau bangunan tersebut memenuhi kewajibannya dikenakan BPHTB sesuai dengan besaran persentase yang berlaku di tempat Anda. Dan untuk memastikan tingkat keberhasilan pengajuan SKB, surat keterangan bebas BPHTB Anda, saya sarankan untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi secara online atau datang ke pihak KPP di mana tempat Anda berada. Dan perlu dicatat juga, dalam hibah properti, prosesnya perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Sehingga apabila seorang dihibahkan tanah atau menghibahkan tanah setelah akta hibah dibuatkan oleh PPAT yang di kantor pertanahan setempat. Kemudian sampaikan juga pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta izin kepada pihak yang bersangkutan. Oke, luar biasa Pak, penjelasannya sangat lengkap. Oke, tapi ada pertanyaan yang sangat mendasar nih Pak. Keabsahan harta hibah ini itu mengacu pada bentuk ketentuan seperti apa ya Pak? Harta hibah ini akan terus berlaku secara sah ketika kedua belah pihak antara penghibah atau pemberi dan penerima itu masih di dalam kondisi hidup. Karena jika pemberi hibah telah meninggal dunia, maka sepanjang harta hibah tersebut dilakukan akan terhitung sah KUHP Perdata pada pasal yang ke-957 sampai pasal yaitu pada KUHP Perdata yang juga dinyatakan bahwa harta hibah merupakan sesuatu yang diberikan dengan cara cuma-cuma pada saat pemberi hibah masih hidup dan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, serta dari sisi penerima pun juga tidak bisa menyerahkan sesuatu sebagai balasan terhadap pemberi hibah. Dengan kata lain adalah imbalan. Dan proses ini tidak membutuhkan kompensasi atau pembayaran dalam bentuk apapun. Dan selanjutnya, Pak Awan, sementara dalam perlakuan hibah, ternyata ada juga beberapa hal yang mensyaratkan apakah hibah yang dilakukan adalah hibah yang sah atau tidak. Antara lain,
Pertama, hibah yang dilakukan hanya bisa dilakukan terhadap benda yang sudah ada dalam KUHP Perdata pada pasal 1667. Yang kedua, dalam perlakuan hibah, baik dari pemberi ataupun penerima, dapat membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis untuk menarik kembali pemberian atau hibah yang dilakukan apabila pihak penerima hibah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum prosesnya ini berjalan. Dan hal itu telah diatur di dalam KUHP Perdata pada pasal 1672. Yang ketiga, hibah yang dilakukan dengan pemberian hibah antara suami istri ini tidak bisa dilakukan. Dan itu ada diatur dalam KUHP Perdata 78. Yang keempat, hibah yang dilakukan pemberi hibah harus ada, itu sudah jelas tercantum juga di dalam KUHP Perdata pada pasal 1682. Yang kelima, hibah yang dilakukan dapat ditarik kembali apabila setiap persyaratan yang diwajibkan tidak terpenuhi. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah jika penerima hibah bersalah melakukan serta membantu melakukan kejahatan atau tindak kriminal kepada penghibah, ini yang dari penerima ya, terhadap penghibah. Yang kedua, jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah, itu semua yang mengakibatkan pemberi hibah jatuh miskin, itu diatur dalam KUHP Perdata di pasal 1688. Wow, luar biasa. Ini sudah menyangkut ke KUH Perdata ya. Iya, Oke, Pak. sekarang gini Pak, dalam pelaksanaan pemberian harta gitu ya, kan ada yang istilahnya hibah, ada yang wasiat, ada yang warisan gitu. Nah, apakah ketiga istilah ini memiliki makna atau arti yang sama atau berbeda Pak dalam pelaksanaannya? Secara garis besar itu sama, tetapi yang dikatakan sebagai atau dengan judul hibah itu adalah pemberian suatu barang dari seseorang kepada orang lain dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian barang ini dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Ya, perjanjian hibah itu juga bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Dan untuk contoh hibahan berupa tanah dan bangunan itu harus secara tertulis dengan menggunakan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Kita masuk ke kategori kata waris. Waris atau pewarisan adalah peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli waris. Pemberian harta waris dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu pewaris, mohon maaf, telah meninggal dunia, dan pewarisan Indonesia ini sangat pluralisme, artinya beragam sesuai dengan adat atau kebiasaan di berbagai tempat. Dan selanjutnya, dari pewarisan ini, yang masih digunakan Indonesia adalah hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris Barat. Dan selanjutnya, di dalam waris itu, saya akan menjelaskan singkat beberapa waris yang saya catatan ahli waris haruslah masih hidup pada saat itu. Sementara unsur yang ketiga adalah harta waris. Harta waris itu memiliki pengertian berupa keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang dan tidak lupa utang. Dari waris, saya akan masuk ke wasiat. Wasiat adalah salah satu cara
pewarisan yang menurut KUHP Perdata pasal 875, wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Oke Pak, luar biasa. Tapi mohon maaf teman-teman ya kalau agak-agak kurang jelas sedikit tadi karena mungkin ada wifi masalah internet sedikit ya. Oke, terima kasih banyak nih ilmunya yang diberikan oleh Pak Hendra nih ya. Kita akan jumpa lagi nih teman-teman dengan Pak Hendra lagi di video-video berikutnya teman-teman, jangan khawatir ya. Oke Pak, by the way kalau teman-teman yang penonton-penonton di sini pengen diskusi langsung dengan Pak Hendra, gimana caranya Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra. Buat teman-teman yang mungkin kurang jelas tadi suaranya ya, Pak Hendra akan tersedia di live Instagram di HP Tech Indonesia ya, Instagram ya, HP Tech Indonesia setiap hari Selasa jam 8 malam, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan Pak Hendra, bisa langsung ke website www.lembagabantuanpajak.com. Pak Hendra adalah seorang professional trainer di situ, di bagian nomor A2, gitu teman-teman. Oke, itu aja Pak Hendra ya dan teman-teman. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya, di video-video lain berikutnya. Oke, sampai jumpa Pak Hendra, teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.